Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niti. Iya, bagaimana kabarnya ini Pak Eko? Alhamdulillah baik, Bu Niti, kabarnya. Iya, jadi gini, hari ini kita akan melaksanakan supervisi ya. Mm-mm. Jadi sebelum kita memulai proses coaching, saya berperan sebagai supervisor atau pengamat yang akan saya melihat coachingnya Pak Eko dengan coaching nanti. Nah, dalam prosesnya nanti akan terbagi menjadi 3 sesi, yaitu apa saja prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Iya, Bu. Ya, namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi saya nanti ya, Pak Eko. Iya, Bu. Silakan, Bu. Ya, dalam proses percakapan nanti Pak Eko tentunya sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Pak Eko juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, serta mendengarkan dengan rasa. Iya, Bu. Ya, dalam proses percakapan nanti jangan lupa menggunakan alur tirta ya Pak Eko. Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Yang mana itu sesuai dengan tujuan identifikasi, ada rencana dan tanggung jawab. Nah, baik Pak Eko, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira potensi coaching apa yang ingin Pak Eko kembangkan? Oke, terima kasih, Bu Niti. Untuk kompetensi inti yang akan saya kembangkan nantinya, tentunya yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua adalah mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya adalah mendengarkan dengan rasa. Seperti itu, Bu Niti. Ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Eko ada kehadiran penuh atau present tadi ya, Iya. mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan rasa. Iya, betul. Ya, baik Pak Eko, untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagian kompetensi spesifik apa yang ingin diobservasi oleh Pak Eko? Baik, Bu Niti, untuk kompetensi yang akan saya spesifikkan pada kegiatan kali ini adalah kehadiran penuh dan kemampuan untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coach selama proses coaching. Oh, jadi kompetensi yang ingin Pak Eko spesifikkan berarti kehadiran penuh atau present ya Pak. Iya, betul. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Untuk indikator ketercapaian pada kegiatan coaching kali ini, saya berharap coach mampu menyelesaikan permasalahannya dalam pembelajaran atau menemukan solusinya, Bu, dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga saya berharap nantinya coach mampu menyusun rencana-rencana yang bisa mempermudah langkah penyelesaian permasalahan dalam pembelajaran di kelasnya. Seperti itu, Bu Niti. Oh, jadi ketercapaian atau tujuan yang ingin Pak Eko capai adalah mengembangkan kemampuan coach dalam menyelesaikan permasalahannya yang dialami serta menemukan langkah-langkah solusinya ya Pak ya? Iya, betul sekali, Bu. Baik, saya berharap mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator dan tujuan pencapaiannya ya Pak ya. Iya. Silakan bisa dimulai untuk proses coachingnya. Baik, terima kasih, Bu Niti. Ya. Assalamualaikum, Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Eko. Selamat sore nih Pak Eko. Selamat sore juga, Bu Eka. Iya, terima kasih loh ini Pak Eko sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Apa kabarnya nih Pak Eko? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu Eka. Bu Eka, bagaimana kabar? Saya juga alhamdulillah baik. Ini terima kasih sebelumnya ya Pak Eko. Iya. Sudah meluangkan waktu supaya kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini walaupun banyak kesibukan dari Pak Eko. Iya, nggak apa-apa, Bu Eka. Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol banyak juga nggak apa-apa ya. Nanti ngobrol lama nggak apa-apa. Mari bisa kita mulai ya obrolannya ya, Bu Eka ya. Iya Pak Eko. Iya, Bu Eka. Apa nih kira-kira yang mau dibicarakan nih, Bu Eka? Dari kemarin ada masalah. Ya, begini loh Pak Eko, saya itu sedang ada masalah pembelajaran di kelas saya Pak Eko. Oh begitu, Bu Eka.
Kalau boleh tahu apa ya masalahnya Bu Eka? Begini loh Pak Eko, saya kan baru nih mengajar di kelas 1 ya, jadi ternyata mengajar di kelas 1 itu banyak sekali ini tantangannya ya Pak. Nah, tantangan terbesar itu masalah kemampuan siswanya, karena ini peralihan dari TK ke SD. Iya. Jadi ada anak-anak yang sudah pintar membaca, pintar menulis, ada yang sudah mandiri dan ada yang belum sama sekali. Nah, Iya. kemampuan ini yang untuk mengelola kelas itu dengan kondisi yang beragam ini ternyata menjadi kesulitan untuk saya begitu Pak Eko. Iya, Nah, iya. mungkin karena masih dalam tahap adaptasi belajar begitu Iya. ya Pak Eko. Nah, saya juga punya murid ini yang tidak mau menulis. Kemudian alasannya itu karena capek Pak Eko. Oh gitu, ya. Oke. Jadi topik kita obrolannya kali ini adalah terkait dengan kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran gitu ya Bu ya. Iya betul. Oke. Kemudian adakah hal lain Bu Eka yang mau disampaikan selain itu? Murid yang tidak mau menulis itu tadi Pak Eko. Nah, karena dia tidak mau menulis, jadi kan dia tertinggal pelajarannya. Iya betul. Terus kadang ini malah jadi mengganggu temannya yang lain Pak Eko. Iya. Jadi murid yang tidak bisa menulis tadi akhirnya malah mengganggu teman-temannya ya. Iya betul. Oke, dari obrolan kita nantinya ini Bu Eka, kira-kira tujuan apa ini yang Bu Eka targetkan atau Bu Eka harapkan? Saya ingin dapat solusi Eko, mungkin untuk mengatasi masalah itu. Kemudian saya juga kepengen sharing dengan jenengan gitu. Iya, oke. Baik Bu Eka, mungkin Bu Eka bisa menceritakan ya apa kira-kira yang jadi faktor sehingga ada anak tadi yang mungkin kurang giat atau merasa agak malas untuk menulis tadi Bu Eka. Iya Pak Eko, mungkin karena dia ini kan belum hafal huruf Pak. Oh, jadi ada siswa yang ternyata belum hafal huruf gitu ya Bu Eka ya? Iya Pak. Mungkin ada hal lain Bu Eka selain itu faktor yang mengganggu tadi pembelajaran sehingga anak tadi nggak mau menulis tadi. Ya, mungkin karena teman satu bangkunya ini kan sudah pintar menulis. Iya. Nah, udah lancar begitu ya Iya, Pak. betul. Menulisnya cepat sekali. Jadi dia kan tertinggal. Nah, akhirnya dia tidak mau menulis dan melanjutkan tugas menulisnya begitu Pak. Oke. Jadi selain tadi dia belum hafal, kemudian kebetulan temannya juga sudah lancar gitu ya. Jadi tertinggal menulis kadang ya. Iya. Oke, ada dua faktor sudah. Coba digali lagi Bu Eka, ada lagi nggak kira-kira faktor selain itu? Apa ya Pak? Sepertinya dia juga rada jahil. Agak jahil. Rada jahil, terus dia ini kan anak cowok tapi suka banget ngomong gitu Pak Eko. Jadi agak cerewet gitu ya Bu Eka ya. Iya betul. Oke. Sudah tidak bisa nulis, temannya lebih rajin, lebih pinter, kemudian dia aktif ya gitu, agak cerewet gitu ya Bu Eka ya. Iya. Jadi kelasnya akhirnya nggak kondusif seperti itu ya. Iya betul. Oke, ada dari 3 ya. Tadi ada lagi kira-kira Bu Eka? Mungkin saya belum menggunakan media pembelajaran yang sesuai mungkin Pak Eko Iya. dengan materi pembelajaran hari itu mungkin begitu. Jadi dari pembelajaran Bu Eka juga medianya tadi materinya belum disampaikan menarik itu ya tadi ya. Oke. Selain itu ada lagi nggak kira-kira Bu Eka? Coba digali lagi, dibayangkan ketika di kelas, apalagi yang masih mungkin jadi faktor penyebabnya seperti itu. Mungkin ini alat tulis Pak Eko. Jadi anak-anak itu sering tidak membawa alat tulis, sering lupa begitu. Iya. Kemudian alat tulisnya ini belum yang bagus. Jadi kalau menulis ini kurang hitam begitu Pak Eko. Oke. Berarti perlengkapan siswanya Iya, sendiri itu betul. tadi ya kurang, ada yang kurang mendukung ya. Iya, betul. Pensilnya warnanya kurang tajam dan sebagainya gitu ya. Iya. Oke, ada lagi nggak kira-kira Bu Eka? Selain tadi ada 1, 2, 3, 4 ya sudah ya? Iya. Iya, selain itu ada lagi nggak Bu Eka?
Sepertinya hanya itu saja Pak Eko. Oke, ada 4 hal yang jadi faktor penyebab siswa tadi jadi kurang aktif di kelas itu tadi ya Bu ya. Iya betul. Oke Bu Eka, kalau coba digali lagi, ada lagi nggak kira-kira faktor lainnya coba? Saya rasa hanya itu Pak Eko, karena lingkungan belajar siswa ini kan sudah positif ya. Iya. Dan nyaman bagi siswa. Setiap hari mereka berangkat sekolah juga dengan perasaan yang senang begitu. Iya, betul. Saya pikir hanya itu Pak Eko. Oke, tadi Bu Eka sudah menjabarkan faktor-faktor yang kira-kira menjadi penyebabnya ya Bu Eka ya, dari kendala atau tantangan Ibu Eka. Iya betul. Kira-kira nih Bu Eka, kalau kita bayangkan kembali, kemudian kita amati ya Bu Eka ya, Iya. kira-kira apa yang bisa Bu Eka lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tadi atau tantangan tadi Bu Eka? Mungkin saya akan mulai dengan meminta siswa ini untuk berlatih membuat namanya sendiri Pak Eko. Oke. Jadi Bu Eka berencana melatih siswa untuk membuat namanya sendiri ya? Iya betul. Itu menulis nama yang bagaimana itu Bu Eka maksudnya? Begini Pak Eko. Jadi di murid saya ini kan tidak bisa menulis namanya sendiri begitu ya. Nah, mungkin saya bisa menyuruh dia untuk menulis menggunakan label atau stick note yang saya sediakan, nanti ditempel di benda-benda atau barang-barang yang miliknya sendiri begitu Pak Eko, yang dibawa ke sekolah hari itu. Iya, iya. Oke, jadi Bu Eka berencana mengarahkan siswanya untuk menulis namanya dan meletakkan dengan sticky note seperti itu ya? Iya betul. Berarti biar mereka berlatih membaca tadi nih, karena belum bisa hafal huruf ya tadi ya? Iya. Tantangannya, oke. Kemudian tantangan yang lainnya kira-kira Bu Eka punya rencana lain juga untuk mengatasi yang lainnya? Ini mungkin untuk membangkitkan ini semangat belajarnya. Iya. Dia kan temannya tadi yang satu bangku ini kan udah pintar banget menulis itu Pak Eko. Iya, Nah oke. itu bisa saya jadikan sebagai tutor sebaya mungkin. Karena kalau belajar dengan temannya yang masih satu frekuensi atau mungkin dengan bestinya begitu, Iya. biasanya anak ini rangsangan belajarnya mungkin akan semakin kuat begitu Pak Eko. Jadi untuk yang kedua, Bu Eka berencana menjadikan tutor sebaya gitu ya, Iya. yang sudah bisa menulis biar membantu Iya. yang belum bisa menulis tadi ya. Iya. Oke, ini luar biasa sekali. Dua rencana sudah muncul ya Bu Eka ya. Iya. Oke, ada lagi nggak kira-kira rencana lain? Kan tadi cukup banyak ini faktornya nih Bu Eka. Oke. Misalnya lagi saya mungkin ini akan membuat media pembelajaran Pak Eko, media pembelajaran yang lebih menarik mungkin untuk murid-murid saya, disesuaikan dengan kendala yang mereka miliki. Seperti tadi yang belum bisa menulis, mungkin saya akan memberikan gambar-gambar yang menarik begitu. Jadi nanti dia bisa menyebutkan kata berdasarkan gambar gitu. Oke. Jadi Bu Eka berencana membuat media pembelajaran dengan Iya. gambar ya tadi ya, dengan menulis kata gitu ya. Iya. Selain gambar, mungkin Bu Eka ada rencana lain untuk medianya? Mungkin juga bisa menambahkan video pembelajaran Pak Eko yang mungkin menarik untuk siswa begitu. Iya, oke. Jadi bisa menambahkan video yang lebih menarik buat anak-anak seperti itu ya. Iya betul. Oke. 1, 2, sudah 3 rencana ini Bu Eka. Iya. Ini sudah lumayan tercerahkan. Untuk yang lain kira-kira Bu Eka ada lagi nggak rencana yang lain dari Ini. permasalahan tadi ya? Yang paling sering itu kan biar kelasnya jadi lebih kondusif mungkin karena jahilnya ya Pak ya. Iya. Tadi itu kan jahil dan suka ngomong sendiri. Nah Iya. ini kan sebetulnya sudah ada dalam kesepakatan kelas. Iya, Nah betul. mungkin saya cuma memberikan sedikit pemahaman ulang karena itu sudah masuk dalam keyakinan kelas. Jadi mau tidak mau harus dilaksanakan begitu Pak. Iya. Oke, berarti Bu Eka berencana untuk mengingatkan kembali seperti itu Iya, ya. betul. Oke, Iya. terkait dengan kesepakatan kelas. Itu juga solusi sekali tuh Bu Eka ya. Iya. Oke. Nah, selain yang itu ada lagi kira-kira Bu Eka yang mau dilaksanakan? Mungkin yang lebih ini itu tadi Pak Eko yang masalah alat tulis. Ya, betul. alat tulis itu kan sering tuh anak-anak nggak bawa. Nah, Iya. mungkin saya kepingin menyediakan alat tulis ya secukupnya aja lah biar anak-anak itu bisa pinjam dan bisa
gantian pinjamnya, pensil dan penghapus Iya. gitu. Nanti setelah dipakai dikembalikan ke meja saya lagi begitu. Wah, luar biasa sekali nih. Solusi sekali itu ya, Bu. Iya. Biar anak-anak tertib, bisa maksimal di pembelajaran ya. Iya. Oke, kira-kira ada lagi nggak, Bu, yang direncanakan lagi? Mungkin hanya itu saja Pak Eko. Baik, Bu Eka, luar biasa sekali. Bu Eka sudah tadi menyampaikan rencananya yang mau dilaksanakan ini ya, Bu Eka. Iya. Kira-kira nih Bu Eka, mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu nih Bu Eka dari semua rencana yang tadi sudah Bu Eka sampaikan? Mungkin saya akan memberikan label dulu Pak Eko. Yang tadi itu memberikan label dan stick note itu kan Iya. yang paling gampang ya. Jadi menuliskan nama siswa sendiri pada label-label itu dan nanti ditempel pada benda-benda miliknya sendiri yang dibawa hari itu. Kan anak-anak pasti bawa buku, bawa tempat pensil, bawa Iya. botol minum, begitu Pak Eko. Oke. Jadi yang mau dilaksanakan pertama itu yang Iya. menulis dulu ya. Iya. Oke, untuk setelah itu kira-kira Bu Eka mau lanjut ke tahapan yang apa Bu Eka? Selain menulis tadi. Mungkin saya akan membuat ini media pembelajaran yang menarik tadi. Ini melalui media gambar pada setiap LKPD yang saya susun dalam modul ajar. Nah, ini disesuaikan dengan materinya Iya, begitu Pak Eko. Oke. Jadi nanti bisa bersinambungan ya, menulis kemudian dengan LKPD pembelajaran hari itu juga Iya, ya. betul. Oke, terus kalau langkah yang lain kira-kira ada lagi nggak Bu Eka yang bisa dilanjutkan? Ini Pak Eko yang tadi menyediakan alat tulis itu kan juga mendesak ya. Iya, Nah, betul. mungkin saya akan ini membicarakan dengan paguyuban kelas mungkin Iya. atau dengan TU sekolah untuk bisa menyediakan peralatan menulis tadi Pak Eko. Oke, berarti nanti ada kerjasama ya Bu Iya. Eka ya Iya, dengan betul. pihak tata usaha terkait penyiapan alat tulis Iya, agar betul. anak-anak bisa meminjam gitu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali itu. Ada lagi nggak kira-kira Bu Eka yang planning atau rencananya Bu Eka yang bisa dilaksanakan lagi Bu Eka dari semua tadi yang disampaikan? Sepertinya sudah cukup Pak Eko, cuma itu saja Oke. begitu. Iya, berarti Bu Eka berencana untuk melaksanakan melatih anak menulis terlebih dahulu, kemudian menyiapkan LKPD, dan Iya, yang betul. ketiga adalah menyiapkan prasarana terkait pensil tadi ya. Iya. Oke, luar biasa sekali Bu Eka. Sepertinya obrolan kita tadi semua pertanyaan sudah terjawab ya Bu Eka ya. Sudah cukup banyak gambaran yang muncul ya Bu Eka dari percakapan kita ya. Iya. Berkat coaching hari ini dengan Pak Eko. Oke, luar biasa sekali Bu Eka. Tadi rencananya semoga bisa segera dilaksanakan ya Bu Eka ya. Kemudian nanti mungkin minggu depan atau kapan kita rencanakan untuk refleksinya ya setelah Iya. kegiatan itu direalisasikan gitu ya Bu Eka ya. Siap. Setuju ya? Siap ya kira-kira ya? Ya Pak Eko, saya setuju. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Saya merasa lebih optimis lagi Pak Eko. Alhamdulillah, sama-sama Bu Eka. Saya senang bisa membantu Bu Eka dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran Bu Eka. Oke. Terima kasih Pak Eko untuk kegiatan coaching hari ini ya Pak Eko ya. Ya, sama-sama. Nah, kita cukupkan Bu Eka nggih. Iya, Nggih, iya. mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Eko, tadi saya sudah mengamati percakapan Pak Eko secara langsung, yaitu dengan coaching. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Pak Eko. Nggih, Bu. Ya, yang pertama, apa yang sudah dilakukan saat coaching dan indikator ketercapaian pengembangan coaching yang diinginkan? Baik Bu Niti, untuk hal-hal yang sudah saya laksanakan selama proses coaching, alhamdulillah tadi dari kegiatan diskusi, coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam pembelajarannya. Kemudian coach juga mampu menyusun rencana dengan baik, langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahannya juga. Dan yang berikutnya juga alhamdulillah dari kegiatan percakapan tadi, coach bisa merasa lebih terbuka dengan coach dan rileks dalam menceritakan permasalahannya serta merasa nyaman dalam berdiskusi seperti itu Bu Niti.
Baik, jadi yang sudah Pak Eko sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya di sini ya Pak ya. Memang sudah menggunakan prinsip kemitraan. Itu terbukti ketika ngobrol tidak merasa ada perbedaan strata ya. Kemudian juga proses kreatif di mana sudah berusaha menggali dari koci Iya, Bu. untuk menemukan beberapa solusi terkait masalah yang dialaminya. Dan Pak Eko juga sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, bisa memaksimalkan potensi dari koci. Dan ini Pak Eko sudah menerapkan kompetensi inti ya, yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Pak Eko juga sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan runtut dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak Eko. Iya, Bu. Alhamdulillah, gambaran umum Pak Eko sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, jadi yang kedua ini pertanyaannya, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching tadi? Baik Bu Niti, untuk yang berikutnya saya mungkin ingin berfokus pada kehadiran penuh Bu Niti, karena tadi belum saya kembangkan. Jadi mungkin itu terkait dengan kehadiran penuh yang ingin saya kembangkan di kegiatan coaching berikutnya. Oh, jadi Pak Eko nanti kompetensi yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh ya Pak ya? Iya Bu, betul. Ya, saya berharap semoga teknik ini bisa dimaksimalkan dalam diri Pak Eko. Tidak hanya kompetensi ini saja, tapi juga kompetensi yang lainnya ya Pak ya? Iya Bu. Ya, agar nanti semakin kuat untuk memberikan pelayanan coaching kepada coachee. Saya berharap proses ini bisa menjadi bekal terhadap Pak Eko di kemudian hari, agar nantinya ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan, terutama dalam pelaksanaan tetap berpegang pada alur tirta ya Pak Eko. Iya. Terima kasih Pak Eko, sebuah proses yang sangat panjang, yang luar biasa nggih. Semoga bisa berdampak baik. Amin. Dan bermanfaat untuk kedepannya ya Pak Eko ya. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih sekali. Iya, sukses selalu Pak Eko. Amin, sama-sama, Terima Bu kasih. Niti. Monggo bisa dilanjutkan. Oke, mari Bu.